Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jawab salamnya supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Istiqlal yang insya Allah kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, hari ini alhamdulillah, dan juga bapak-bapak, pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Ya, alhamdulillah. Ya, pagi-pagi subuh-subuh ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa seperti ini. Tidak semua orang bisa seperti kita di tempat ini. Mungkin ada orang yang masih tertidur lelap, ya, mimpi, masih mimpi. Dan juga ada juga yang saat ini sudah harus, ya, keluar rumah, buru-buru mau mencari dunianya. Kita alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, ya, sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan pengajian pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ridha dan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Hari ini kita mengawali di hari Sabtu, ya, pertama di bulan Jumadil Awal. Ya, kita sudah berada di bulan apa, Bu? Jumadil Awal. Ya, kalau sudah masuk Jumadil Awal itu nggak lama lagi bulan Rajab. Kalau udah masuk bulan Rajab nggak lama lagi bulan Ramadan. Ya, tinggal berapa bulan lagi, Pak? Sebentar lagi. Kita sudah siap belum ini? Sudah siap, Bu? Belum siap, ya. 4 bulan menyambut bulan suci Ramadan. Ini kan waktu cepat berjalan, ya, cepat berlalu, nggak terasa kita, ya. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beramal. Jangan lupa, kita ini di dunia ini bukan memperbanyak harta kita. Boleh banyakin harta untuk sedekah, untuk ibadah, untuk beramal. Tetapi ingat bahwa hidup ini adalah, di dunia ini adalah sesaat, sebentar.
ya seperti waktu yang begitu cepat berlalu sebentar, tidak lama. Makanya kita sekarang merenung, ya, introspeksi diri kita sekalian, bahwa hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita. Ini kan jamaah ada yang jauh-jauh, iya Bu ya. Ada nggak yang dari luar kota? Ada nggak? Bapak-bapak ada nggak yang dari luar kota? Dari mana? Madura. Dari Madura ke sini bawa bekal nggak? Bawa bekal nggak Pak? Bawa nggak? Apa nggak? Apa bawa tas? Bawa tas pasti kan? Ya. Bawa uang, betul? Ya. Bawa apa lagi? Salinan, betul ya? Kira-kira kalau dari tempat Bapak di kampung Bapak ke sini nggak bawa apa-apa, kira-kira sampai apa enggak? Sampai apa enggak? Ya, kira-kira sampai apa enggak? Bisa juga di tengah jalan, ya, nyasar, ya, nggak bisa sampai. Sama, itu perumpamaan bagi kita yang hidup di dunia ini, nggak bawa bekal, nggak bawa amal, tetapi kita nekat, ya, nekat, tahu nggak nekat? Ya, nekat kita, ya, mau, ya, bertemu dengan Allah di akhirat, ya, nggak akan sampai, ya. Dalam perjalanannya pasti, ya, kita tidak akan sampai. Begitulah hidup di dunia ini, kalau nggak bawa bekal, maka kita akan tidak sampai ke tempat tujuan. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wa tazawwadu wa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari bekal kita sekalian, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, ya. Makanya, ya, kita seringlah beramal, ya, tetapi ingat, jangan lupa amal yang banyak yang kita lakukan, hati-hati dengan sikap-sikap kita, seperti, ya, ujub, ya, sombong, ya, kiber. Ini bahaya. Kadang-kadang orang bangga dengan kebaikan, ya Bu, Pak. Ada nggak orang yang merasa bangga, sombong dengan amalnya? Ada, ya, ada. Dia sombong dengan amalnya, tetapi yang lebih berbahaya lagi, sombong dengan dosa-dosanya. Waduh, bahaya ini. Ya, sudah bangga dengan atau sombong dengan dosanya. Bangga dia berbuat dosa, maksiat, dia bangga, itu namanya orang yang sombong tuh. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Allah perintahkan, ya, bersujud kepada Nabi Adam. Ya, bersujud kepada Nabi Adam. Ada makhluk Allah yang enggak mau, ya, mengikuti perintah Allah. Siapa itu, Pak?
yaitu siapa? Iblis. Iblis makhluk Allah yang tidak nurut, tidak ngikutin perintah Allah. Mereka iblis ini enggan, wastakbaro, dan juga kibir, sombong, ya. Nah, inilah sifat iblis, ya, sombong, ya. Itu dosa iblis itu, ya. Padahal iblis ini Bapak Ibu di dalam sebuah riwayat adalah ahli ibadah, dulunya ahli ibadah, ya enggak. Makanya enggak, ya, iblis ini kenal dengan Allah, tahu siapa Allah. Hanya karena Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, sombong dia, ya, sombong. Inilah yang bisa menggugurkan, ya, kedudukan dia, amal-amal dia yang tadinya dulunya iblis di surga Allah, akhirnya diusir oleh Allah. Tuh Pak, Bu, orang sombong bisa diusir sama Allah. Kan yang memiliki sifat sombong itu hanya Allah. Kita nggak boleh tuh miliki sifat itu, ya. Karena dalam hadis itu adalah selendangnya Allah, bahasanya seperti itu, pakaiannya Allah, ya. Kesombongan itu adalah pakaian Allah yang punya, bahasanya seperti itu. Bukan berarti Allah punya pakaian seperti kita, begitu istilahnya. Yang namanya punya Allah lalu kita miliki, wah ini bahaya. Kesombongan ini tidak boleh ada di dalam diri kita, Pak. Makanya banyak amal, banyak kebaikan jangan dulu sombong. Waduh, dia itu nggak pernah sholat, wah dia itu, ya, kerjaannya seperti itu, maksiat. Ya, kita jangan juga merasa diri kita sombong dengan apa yang sudah kita lakukan. Makanya saya sering mengatakan, ya, lebih baik kita merasa lebih banyak dosa daripada merasa diri ini banyak pahala dan kebaikan. Karena bahaya kalau sudah merasa diri ini, ya, ada perasaan merasa itu kan, merasa diri ini memiliki banyak kebaikan, amal soleh, itu bisa membuat sombong. Hati-hati, ini penyakit hati, Pak. Oh, bisa gugurin amal-amal kita yang lain, ya. Yang tadinya kita amal sholat, zikirnya banyak, sholawatnya masya Allah, hanya gara-gara sifat sombong, ya, maka akan berguguran amal kita. Makanya ngilanginnya itu jangan merasa, ya. Merasa, mari yang pertama itu cara menghilangkan sifat sombong itu, yaitu merasa diri ini masih kurang, ya, masih banyak dosa, dan juga merasa diri ini belum banyak amal soleh. Itu yang pertama, Pak. Ya, di dalam diri kita harus ada yang pertama itu perasaan itu, ya, untuk menghindarin sifat sombong. Ya, karena iblis itu, Pak, merasa, Pak, ada perasaan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu dalam Al-Qur'an kan begitu. Kata iblis apa? Kata iblis, saya ini lebih baik dari Nabi Adam. Ada perasaan itu lebih baik, ya. Ini gara-gara perasaan merasa diri ini lebih baik. Saya, kata iblis, diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini yang memiliki sifat sombong yang dimiliki oleh iblis, Pak. Iblis dulunya di surga diusir karena sifat sombongnya ini, ya. Akhirnya sampai sekarang nih goda kita nih, ya Pak, ya. Iblis kan masih goda kita. Iblis itu bisa masuk ke masjid, bisa, ya. Yang lagi sholat diganggu sholatnya, bisa, Pak.
Ya, yang lagi ngaji diganggu lagi ngaji, Pak. Ya, ngantuk misalkan. Itu iblis tuh kerjaannya, Pak. Kerjaannya iblis. Ya, banyak ya kerjaan iblis yang mengganggu kita sekalian. Nah, makanya yang pertama, mari ya kita merasa diri ini ya banyak dosa ya, dan juga merasa diri ini masih kurang amal. Ini yang pertama. Nah, ngilangin sifat sombong di dalam diri kita, Pak. Wah, ini ya sama ya halnya bisa berakibat seperti iblis ya. Bahkan Fir'aun kan juga, Pak, begitu ya. Fir'aun juga sama ya, sama nasibnya itu karena kesombongan dia ya. Bayangkan Fir'aun itu, Pak ya, Fir'aun itu ya, ana rabbukumul a'la, itu pengakuan Fir'aun, saya ini Tuhan, wah, yang paling tinggi. Wah, merasa dia hebat ya, karena orang biasanya punya kekuasaan, punya harta, ini yang bisa memicu kesombongan, kibir, ujub, bangga diri ya. Ini yang seperti Fir'aun ya, itu kayak begitu tuh ya. Seperti itu orang yang bisa mengakibatkan sombong. Apalagi dalam sejarah Fir'aun ini, Pak, tidak pernah sakit. Jangankan sakit meriang, flu, batuk aja nggak pernah tuh, Pak. Fir'aun Raja Fir'aun itu betul dalam sejarah mengatakan gitu. Ini yang mengakibatkan juga kesombongan. Waduh, hebat ini, saya merasa beda dengan yang lain ya, saya punya kekuatan, punya kelebihan. Nah, ini yang bisa mengakibatkan kesombongan ya. Jangan dikira ini orang punya kehebatan itu, punya kelebihan itu ya, itu adalah milik dia. Jangan ya. Makanya hati-hati orang yang nggak pernah sakit ya, orang yang nggak pernah diuji sama Allah, itu hati-hati, Pak. Bukan berarti dia itu hebat. Boleh jadi itu istidraj ya, hati-hati. Ada orang yang punya kehebatan ya, ya seperti ya kehebatannya bisa ini bisa itu gitu kan ya, enggak? Banyak kita lihat kan di televisi ya. Nah, ini jangan juga kita ngangkat hebat. Tapi kalau para wali-wali kita akuin memiliki yang namanya karomah ya. Banyak wali-wali kita di Indonesia ini punya karomah, itu lain. Kalau itu adalah ya karomah. Bedakan karomah dengan istidraj ya. Kalau istidraj itu ya kelebihan yang nantinya ujungnya itu adalah kemurkaan Allah. Tetapi karomah lain. Karomah adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah pilihan, para waliullah. Banyak ya di Indonesia ini, banyak para waliullah ya, para kiai ya, para masyayikh ya, ya banyak ya. Kalau di Madura ada Mbah Khalil ya, Mbah Khalil Bangkalan ya, ada Kiai Hamid Pasuruan, banyak, ada Mbah Maimun Zubair, itu para waliullah itu ya. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya, banyak waliullah. Kalau di Jakarta ada Habib Ali Al-Habsyi ya, Kuitang, itu waliullah itu ya. Habib Ali bin Husain ya, Habib Ali Bungur ini kan dekat sini, itu dulunya waliullah itu ya. Karomahnya ya, banyak karomahnya, itu kelebihan. Tapi mereka yang memiliki kelebihan itu nggak pernah sombong, nggak pernah sombong ya. Apakah mereka mengatakan saya ini nabi? Bukan, nggak pernah mengatakan mereka nabi, karena punya kehebatan ya. Bisa doanya mustajab, bisa mendoain orang ya sembuh dari sakitnya, itu banyak kelebihan. Nah, makanya yang kedua, jangan merasa ya memiliki kelebihan ini ya menjadikan diri kita ini
sombong ya Pak, hati-hati. Ini kesombongan ini berbahaya. Kesombongan ini berbahaya ya, bisa merusak amal-amal kita sekalian. Ya, kita diperintahkan oleh Allah ya untuk senantiasa rendah hati, ya tawadu, ya tawadu, ya kibir, takabur, ujub, bangga diri, ini bisa mengakibatkan hati kita rusak. Hati kita rusak. Penyakit hati itu adalah kesombongan, Pak. Ya, Bapak punya sakit jasmani bisa ke dokter. Ya, Bapak punya sakit ya jasmani bisa ke rumah sakit berobat. Tetapi punya sakit yang namanya rohani seperti sombong itu susah nyari obatnya, Pak. Ya, ya kita yang ngobatin sendiri. Ya, kita yang ngobatin. Ya, kalau ada penyakit hati, hasud, ya hasud, hasad, penyakit hati yang lain, iri, kesombongan, itu kita ilangin. Ya, kita hilangkan di dalam diri kita sekalian. Itu yang pertama tadi. Ya, kita jangan merasa diri kita ini ya sudah punya kekuatan, kehebatan. Khuliqal insana dha'ifa. Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu lemah. Ya, lemah Pak. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Yang berikan kekuatan siapa? Pak, yang memberikan kita kekuatan siapa? Allah. Ya, makanya dari kampung kita tadi jalan ke sini itu bukan siapa-siapa yang gerakin. Kekuatannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita gak bisa kita jalan ke tempat ini kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu. Apalagi bangun dari tidur, Pak. Wah, itu beratnya luar biasa itu. Ngantuk, ngelawan ngantuknya luar biasa. Betul nggak? Ya, jangankan mau sholat tahajud, mau bangun sholat subuh aja, masya Allah. Godaannya masya Allah, ya Pak ya. Ya nanggung nih ya, sejam lagi, ya nggak? Ya, wah masih lama 1 jam lagi nih belum subuh, tidur lagi, ya nggak? Bablas akhirnya siangan. Itu godaannya tuh. Ya, ngelawan ngantuk itu luar biasa, perjuangan. Ya, makanya ini harus kita lawan ini. Ya, di dalam diri kita ini kekuatan kita itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak punya apa-apa. Yang kedua, cara menghilangkan rasa sombong itu di dalam diri kita, tanamkan bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Yang punya itu semuanya adalah Allah. Tanamkan di dalam diri kita ini, semua yang kita dapatkan di dalam diri kita ini ya, semua itu adalah titipan. Betul nggak Pak? Semua ini kan titipan. Suatu saat yang namanya titipan diambil apa enggak? Diambil nggak Pak? Diambil. Betul. Kapan diambilnya? Nggak tahu. Ya, titipan semua ini, ya nggak? Ya, ilmu yang ada di dalam diri saya nih, ada ilmu itu kan titipan. Satu saat ilmu itu akan diambil sama yang memiliki ilmu Allah. Harta juga sama, titipan. Ya, harta juga akan diambil sama yang memiliki yang memiliki sesungguhnya siapa? Allah. Sama ya, semua juga titipan. Anak juga titipan ya Bu. Ya, istri kita, anak kita juga titipan. Yang namanya titipan ya, yang namanya dititipi, kira-kira kalau titipan ini tidak dijaga, marah nggak yang nitipin? Marah nggak Pak, Bu?
kita dititipin ya mobil mewah, mobilnya rusak, kaca spionnya hilang. Kira-kira yang nitipin marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Kita dititipin sama Allah anak, kita dititipin sama Allah harta, kita dititipin sama Allah ilmu. Barang titipan itu enggak digunain untuk ibadah kepada Allah. Kira-kira yang nitip marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Marah ya? Iya. Makanya ini titipan semuanya. Yang kedua, jadikan dalam diri kita untuk menghilangkan kesombongan, ya, jadikan bahwa semua yang kita miliki ini adalah semuanya titipan. Ya, bukan hak, bukan miliki kita. Ya, ibaratnya hak guna pakai. Wah, keren. Hak guna pakai, Pak ya. Cuma sebentar. Ya, cuma sebentar. Kalau harta yang kita punya saat ini kalau kita sedekahkan itu jadi milik kita. Tetapi yang ada di dalam diri kita bisa jadi warisan. Ya, jadi warisan ya kan? Artinya bukan punya kita kan? Ya, punya anak kita terus. Itu namanya titipan. Nah, ini ngilangin rasa sombong nih. Ya bahaya karena ya kalau merasa diri ini memiliki segala-galanya itu bisa membuatkan sifat sombong, bisa mengakibatkan sifat sombong. Ya hati-hati ya. Ya hilangkan di dalam diri kita ini semua yang kita miliki itu bukan hasil upaya kita semua, Pak. Ya, apa yang ada di dalam diri kita bukan semuanya itu kerja usaha kita semua, bukan. Tadi yang saya bilang, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa mendapatkan apapun, Pak. Ya, ya makanya kita selalu setiap kita bekerja, setiap kita beribadah itu harus ya kita sandarkan kepada Allah. Allah la khalla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya ya, kecuali daya dan upaya itu, kekuatan itu hanyalah dari Allah. Baca nih Pak zikir ini, la haula wala quwata illa, baca ini juga jadi zikir, wirid ya. Ini wirid ini bisa menghilangkan kefakiran. Kalau kita rezekinya seret ya, kita kan rezeki kita kadang-kadang pernah seret tuh, susah rezeki kita. Baca zikir ini, wirid, jadiin wirid, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala, 1000 kali 100 kali minimal baca wirid ini amalan ya, amalan saya ijazahkan Bapak untuk bisa mengamalkan ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gampang kan ya, dihafal. Ini dalam kitab Targhib wa Tarhib ya, kitab hadis itu di situ dicantumkan hadis ini, keutamaan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah yang berikutnya, cara menghilangkan sifat sombong, takabur di dalam diri kita sekalian, karena ini penyakit hati yang berbahaya ya, yang bisa mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya perbanyak Pak diri kita ini ya, kumpul dengan orang-orang yang soleh ya. Contoh misalkan kita ini hebat dari segi ilmu kita ya, kita masih tetap ngaji Pak, duduk di tempat orang-orang yang soleh, itu bisa menundukkan hati kita ya, menundukkan hati kita. Orang kan kadang-kadang kalau sudah punya ilmu banyak itu bisa mengakibatkan sombong Pak ya, sudah memiliki gelar, titel, memiliki kedudukan, dibanggakan dengan oleh murid-muridnya, itu bisa mengakibatkan kesombongan. Maka duduk di tempat ya, di tempat orang soleh, di majelis-majelis soleh, orang soleh itu bisa menundukkan
hati kita dan menghilangkan kesombongan, ya. Jadi mengaji, duduk dengan orang-orang soleh, dengan para wali-waliullah, ulama-ulama, itu bisa, ya, menundukkan sifat hati yang sombong, Pak. Ya, jadi bahaya kalau sifat ini terus, ya, ada di dalam diri kita, ya. Ya, hati itu kecil, Pak. Hati itu bentuknya kecil, ya. Ya, bisa hati ini tidak baik, ya, kata Nabi, ya, ada sebuah mengatakan, sebuah pernyataan, inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat jasadu kullu wa idal fasadat jasadu kullu wa hiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam diri kita nih, ya, Bapak Ibu kan memiliki jasad tubuh. Sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal darah, ya. Jikalau baik segumpal ini, darah ini baik, maka baik juga semua yang ada di dalam diri kita. Akan tetapi jikalau, ya, sesuatu yang segumpal ini jelek, buruk, maka buruk juga semua anggota tubuh kita. Dia adalah hati kita, Pak. Hati kita. Makanya, ya, yang gerakkan tangan kita itu hati kita. Yang gerakkan mata kita hati kita. Yang gerakkan kaki kita ke tempat ini juga hati kita, ya. Hati yang gerakin mau ke Istiqlal, itu hati, Pak. Hati juga yang bicara ini baik atau tidak baik, Pak. Ya, betul nggak? Pernah nggak kita mengalami itu? Ya, ini nggak baik, wah ini haram, oh ini nggak boleh dilakukan, maksiat. Itu hati, Pak. Nggak bisa, hati itu nggak bisa dibohongi, ya. Hati tidak bisa dibohongi, ya. Itu hati akan berbicara seperti itu. Nah, inilah hati yang penting kita jaga, ya. Jauhkan diri kita dari sifat sombong di dalam diri kita sekalian, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah katakan lagi dalam Al-Qur'an, jangan kalian berjalan di muka bumi ini, ya, yaitu dengan sikap sombong, ya, dengan takabur, dengan ujub, ya. Rendahkan hati kalian, ya. Tawadu, ya, tawadu, Pak. Ya, tawadu ini kita harus rendah hati, punya ilmu, nunduk, betul nggak? Seperti padi, ya, semakin menguning, semakin jadi, semakin menunduk. Makanya orang ilmu itu, orang yang berilmu itu akhlak dikedepankan, ya. Al-akhlak qabla al-ilm. Akhlak itu sebelum ilmu, Pak, ya. Makanya harus ditanamkan akhlak. Yang pertama juga akhlak. Jadi kalau orang sudah punya akhlak, ketika ia berilmu, maka nanti, ya, dia akan tawadu, rendah hati, tidak sombong, tunduk dia, karena akhlaknya baik, ya. Karena orang ini zaman sekarang lupa itu akhlak, ya, nuntut ilmu aja, ya. Ya, cari guru terus nuntut ilmu, akhirnya lupa dia harus menyertai akhlak. Ini yang bisa mengakibat sombong, karena dia, ya, tidak menyertai akhlak, ya. Orang banyak kan adabnya nggak ada, ya, punya ilmu tapi adabnya nggak ada. Sama orang tua nggak punya adab, sama gurunya nggak punya adab, karena dia ngerasa nuntut ilmu tetapi nggak akhlaknya dikesampingkan. Ini yang bisa mengakibatkan kesombongan ini, ya, kesombongan. Maka dari itulah, mari dalam renungan fajar pada pagi hari ini, di hari yang baik ini, ya, di, ya, bulan yang baik ini, mari sama-sama kita jaga amal-amal kita sekalian. Dengan apa? Dengan menghindari sikap sombong di dalam diri kita sekalian. Karena kesombongan
ujub, bangga diri atas apa-apa yang kita miliki ini bisa merusak amal-amal kita sekalian Bapak Ibu. Ya, amal kita cari sebanyak-banyaknya sebagai bekal, tetapi ya tidak sadar ada orang yang memiliki sifat sombong dan bangga diri, ujub, ya, merasa dirinya hebat, ya, merasa saya lebih baik dari dia. Ya, ini kan kita semua nih Bapak Ibu, kita ini diciptakan dari mana? Dari mana Bu? Dari, ya mohon maaf, dari setetes air, ya, air mani, dari air hina, ya. Dalam Al-Quran kan begitu, mimmain ma'in. Kita ini kan semua sama, ya, kita semua sama. Ketika sujud tadi dalam sholat, kepala Bapak di atas apa di bawah? Saya mau tanya, tadi Bapak sholat sujud, kepalanya di atas apa di bawah? Ya, nyium apa? Nyium bumi kan, nyium tanah kan? Ya, lebih tinggi mana antara belakang, mohon maaf, di belakang kita itu dengan kepala kita lebih tinggi mana waktu sujud? Tinggi mana? Ya, belakang kita kan? Ya, makanya itu isyarat bahwa dalam sholat itu kita ini sedang merendahkan diri kita, ya, kepala kita serendah-rendahnya di bawah itu, ya, itu untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kita ini harus menghilangkan sifat sombong, bahwa kita ini ya rendah, kepala kita itu di bawah, ya. Makanya kan iblis itu disuruh sujud itu seperti itu, nggak maunya seperti itu Pak. Makanya sampai sekarang iblis juga kalau ke makamnya Nabi Adam nggak mau juga sujud udah. Ya, kalau dia, ya, ada kisah itu, ya mau melakukan yang lain, tetapi untuk urusan itu nggak mau dia, karena untuk sujud itu, ya, menghormati itu kan orang biasanya dia menjadi orang yang rendah, ya, rendah dia sujud gitu kan. Betul nggak? Kita kan tadi sujud sholat rendah, kepala kita paling rendah kita, ya. Ya, makanya itu disuruh sujud tuh ngilangin kesombongan Pak, banyakin sujud. Ini juga cara kita menghilangkan kesombongan. Artinya apa? Kalau banyakin sujud, banyakin sholat, ya, banyakin sholat. Itu sholat apa sunnahnya? Ada sholat isyraq. Biasanya sebentar lagi ada yang lakukan sholat isyraq nih, 2 rakaat. Ada lagi sholat duha nanti jam 9. Itu kan sholat itu bisa menundukkan sifat sombong kita, karena ada dalam gerakan sholat itu apa? Sujud itu adalah gerakan yang menyatakan dirinya serendah-rendahnya dirinya itu, menghamba bahwa dia adalah seorang hamba, bukan seorang Tuhan, serendah-rendahnya. Ketika kita sujud, di situ kan doa mustajab. Ya, kita minta sama Allah ketika sujud itu doa mustajab. Ya, paling dekat kita dengan Allah ketika sujud kita. Nah, juga itu membuktikan bahwa kita ini rendah, serendah-rendahnya keadaan kita ketika kita bersujud. Ya, makanya perbanyak sujud kita, yaitu artinya banyakin sholat, ya, banyak sholat yang bisa kita lakukan. Sholat sunnah hajat, ya, kira-kira itu, ya, berat apa enggak tuh sholat sunnah, ya, qobliyah, ba'diyah. Tadi sebelum subuh ada sholat apa? Fajar 2 rakaat, ya, khairun, ya, lebih baik, ya, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu kan janji Rasulullah kepada kita bahwa kita melakukan sholat sunnah fajar tadi, Allah berikan kebaikan, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Tapi orang nggak mau, ya, berlomba-lomba dapetin keutamaan itu Pak, Bu, ya, betul apa betul? Ya, dikasih janji sama Allah dan Rasul kadang-kadang cuek, ya. Betul nggak?
Manusia zaman sekarang kalau urusan akhirat ya nanti dulu, tapi kalau urusan dunia duluan, takut nggak kebagian. Ya, betul apa betul? Betul nggak? Urusan akhirat nanti dulu masih muda. Urusan akhirat nanti dulu masih agak enak-enaknya gitu kan. Itu kadang-kadang kalau urusan akhirat nggak semangat, kurang semangat. Tapi kalau urusan dunia, ya urusan dunia, wah duluan, ngantrinya duluan. Inilah makanya ini yang bisa kita jaga ya, kita lakukan. Tadi 3 hal yang saya sampaikan untuk menghilangkan sikap sombong, takabur di dalam diri kita sekalian, Pak, Bu. Ya, orang kan bangga seperti ya Bani Israel. Israel kan bangga dia memiliki ya kekuatan, ya didukung oleh negara-negara yang lain, ya kan, membantai saudara-saudara kita di Palestina kan karena itu kesombongan dia. Ya kesombongan ya dalam hidup berbangsa gitu kan, bangsanya Israel itu kan, walaupun Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa inni faddaltukum alal alamin, ya Bani Israel, itu kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya aku memberikan keutamaan kepada kalian atas segenap ya alam ini ya. Jadi itu ada Allah katakan dalam Al-Quran ya, jadi makanya orang-orang Bani Israel itu hebat-hebat, Pak, ya karena Allah katakan dalam Al-Quran demikian ya, ketika Nabi Musa, zaman Nabi Musa itu kan ya. Tetapi jangan lupa kita juga hebat. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita juga Allah katakan dalam Al-Quran, kalian itu sebaik-baiknya umat. Ya Pak, kita ini adalah sebaik-baiknya umat. Umat Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya umat. Kalau umatnya Nabi Adam sudah nggak ada. Umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang dulu kan, ya sudah tidak ada. Yang ada ya sekarang nih Israel yang sedang lagi memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Ya ini memang Bani Israel ini, Pak, wataknya beda. Di Al-Quran sudah dijelaskan kan, ya disuruh menyembelih sapi, nanya sapinya kayak itu kan, kayak begitu tuh. Makanya orang menghindar dari perintah Allah tuh, ya Bani Israel tuh disuruh ini, dia mintanya yang ini. Makanya jangan kita nih orang Islam itu jangan kalau sudah diperintah sama Allah jangan milih-milih yang lain, ya maunya disuruh sholat, saya nggak mau sholat, maunya eling aja, ya eling aja kan ada tuh aliran eling-elingan itu kan ada. Cukup udah zikir aja eling, ya ingat Allah kan, sholat juga ingat Allah kata dia. Nah ini jangan milih yang lain kalau Allah sudah perintahkan itu kan gitu. Salat itu kan syariat, ya syariat ya yang ngajarin Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Baik, ini waktu sudah menjelang suruk ya, sudah mau terbit fajar. Gak terasa duduk di tempat ini ya Pak, Bu, ya nikmat ya. Nikmat ya. Kalau kita mau ngukur ya keimanan kita ini, ya salah satunya merasakan nikmat kalau lagi kumpul seperti ini ya. Kalau kumpul kayak begini adanya gelisah, mikirin orang di rumah, mikirin yang lain, itu nggak nikmat tuh, imannya lagi keganggu itu ya. Tapi kalau lagi duduk di sini khusyuk dengerin zikir ya sambil manggut-manggut misalkan, tahu manggut-manggutnya ngantuk atau asik dengerin nggak tahu ya. Nah itu dia sedang merasakan halawatul iman, manisnya iman ya Pak, manisnya
iman. Ya, orang punya iman selama ini hidup di dunia itu kadang-kadang nggak ngerasakan lezatnya, manisnya iman. Ini kayak duduk di tempat ini kan kita sedang merasakan manisnya iman. Ya, lezatnya iman. Jangan mikirin sarapan pagi aja Pak Bu. Ya, nanti mau makan apa ini sarapan? Nasi uduk misalkan. Itu kan santapan jasmani. Kita kadang-kadang lupa sama santapan rohani. Nah, jadi ada dua tuh. Ya, makanan ruh, ada makanan jasad. Nih makanan ruh nih kayak begini nih, duduk. Ya, nggak ikut ngaji, sholat, duduk dengan orang-orang soleh, itu makanan ruh kita. Zikir, ya, tokmur ruh. Zikir itu adalah makanannya ruh. Makanya jangan lupa zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu Pak zikir Pak. Zikir itu makanan ruh kita. Doa juga sama. Ruh, makanan ruh kita. Seperti kita doa mau minum, itu harus baca doa. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali baca bismillah. Alhamdulillah, itu Nabi ngajarin begitu. Baca lagi bismillah. Alhamdulillah, begitu baca. Nabi ngajarin kita setiap apapun zikir dan doa. Ini caranya bagaimana saya bisa minum. Ya, tadi haus ya. Nah itu Pak zikir, doa. Apalagi tadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu al-baqiyatus sholihah. Itu perbanyak bacaan itu, ya. Zikir itu insya Allah, ya, akan Allah tanamkan tanaman di surga buat kita. Itu juga jadi kekuatan bagi kita untuk, ya, bisa membersihkan hati kita dari sifat sombong tadi Pak. Jadi perbanyak zikir, istighfar. Yang terakhir, cara menghilangkan sifat sombong dengan istighfar. Ya, banyak ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita banyak dosa di sini. Ya. Ibu merasa punya dosa atau tidak nih? Punya kan? Saya punya dosa. Bapak Ibu punya dosa. Dari jalan tadi ke tempat ini banyak ngelihat maksiat, banyak ngelihat dosa. Makanya sering-sering istighfar. Itu ngilangin sifat sombong kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyakin istighfar. Ya, kita ini banyak dosa. Perbanyakin istighfar. Makanya perbanyak ini kita zikir dan istighfar, wirid-wirid kita ini. Perbanyak juga doa untuk kita, doa untuk saudara-saudara kita dimanapun, ya, balik yang ada di Palestina kita doain. Ya, perbanyak doa-doa itu, insya Allah dengan doa-doa ini dapat menolong diri kita dan menolong saudara-saudara kita. Demikian saya kira, ya, kepengennya saya sampai zuhur nanti Pak. Ya, cuma saya khawatir Bapak Ibu ada kegiatan lain. Ya, kalau saya sih siap aja.
ya. Tapi kalau jamaahnya saya kira sudah ada yang gelisah ini, pengen buru-buru pulang, ya. Apalagi sudah ya semalaman tidak pulang-pulang ini, atau berbulan-bulan tidak pulang-pulang, ya. Ya Bang Toib, ya. Ya ini repot kalau tidak pulang-pulang, ya repot, ya. Ya baik, saya kira demikian nih, 5:30 sudah 5:30, ya. Silakan yang mau melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, ya, di tempat ini. Setelah itu beraktivitas kembali. Jangan lupa sertai ibadah kita, pekerjaan kita dengan senantiasa kita mengiringi Allah dalam setiap aktivitas kita. Inilah cara-cara kita untuk kita bisa tawaduk, rendah hati, dan juga menghilangkan sifat sombong. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita zikir terakhir dengan talqinu zikir ini, insyaallah membuat panjang umur, kita bisa ketemu lagi di tempat ini. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyul baqi, la ilaha illallah akul ma'bud, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaihan nahya wa alaihan namut wa alaihan nubas insyaallah taala minal aminin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Demikian, adanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.